orang yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab. Waktu itu Quran ditulis oleh para sahabat penulis, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Tulisannya mboten sempurna. Titik mawon mboten wonten. Ba, ta, ya, nun, podo. Ayo sampe sama maca kira-kira. Jim, ha, kho, gak ada bedanya. Dal, dar, sama. Ro, zai, sami. Sin, shin, sama. Nah, setelah berkembang Islam di luar Jazirah Arabia, setelah ganti generasi, pangelan baca Quran. Maka ulama yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, wad'un nuqat 'alal huruf, namanya Imam atau Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Biasanya Toto, Soekardi, Solikin. Tahun 59. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Bukan sahabat, tabi'in. Atas perintah Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika itu khalifahnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Alhamdulillah sampai hari ini pesantren masih merupakan Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh yang mempertahankan ta'alimil Islam, ta'alimil ulumil Islamiyah. Sampai sekarang belum ada duanya. Ringkas cerita, ini udah malam ringkas ceritanya lah. Belanda melarang orang Islam sekolah. Jangan sampai orang Islam pinter. Biarkan buta huruf. Yang sekolah orang Kristen, yang sekolah orang non-Muslim ke sekolah. Tahun 1902, mendadak Belanda memperbolehkan orang Islam pribumi sekolah. Tahun 1902. Kiai-kiai NU, begitu Belanda, belum ada NU, belum ada NU, kiai-kiai pesantren. Begitu Belanda membolehkan sekolah, malah kiai pesantren mengharamkan sekolah Belanda. Gak usah jauh-jauh, ayah saya yang baru wafat tahun 90. Saya wafat tahun 90, ya kiai winginya lah, kiai wingi masih. Haram sekolah. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan dong. Belum lagi pakai seluar pendek, walaupun laki-laki, haram. Orang ketok, Masya Allah. Pakai dasi haram. Mungkin yang akhirat, yang neraka, malaikat Zabaniyah melemparkan orang pakai dasi dengan dasinya itu. Jalile mantasya babi qaumin fahuwa minhum. Bu hadis, bu asar, bu khobar, bu itu. Yang penting bahasa Arab. Barang siapa mengikuti orang lain, berarti orang itu termasuk mereka. Niru Belanda berarti termasuk Belanda. Nah, kiai-kiai malah mengharamkan sekolah Belanda. Justru kiai-kiai mengawal, mendalami, mengkaji ilmu keislaman dengan berbagai macam ilmu di pesantren-pesantren. Non-cooperation. Gak mau pesantren terpengaruh dengan Belanda, maka pesantren eksklusif tertutup hanya ngajar kitab-kitab ilmu agama Islam. Jasanya besar sekali. Seandainya tidak ada pesantren, hari ini, kita-kitaan ini gak akan paham tafsir, hadis, ilmu tafsir, mustalah hadis, ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam, betul bakal paham kita-kitaan sekarang ini. Kalau tidak ada kiai-kiai pesantren. Maka para ulama, para kiai pesantren
luar biasa jasanya terhadap perkembangan agama Islam. Muhammadiyah menerima kebijakan Belanda, masuk sekolah Muhammadiyah. Maka jasanya Muhammadiyah luar biasa juga. Apa? Menjaga, mengayomi, mengawal agamanya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda. Orang-orang Islam, orang kota yang kerja di kantor Belanda, Islamnya tetap boten murtad, gak ucul dari Islam, berkat dipelihara oleh Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak ada tafakuh, tidak ada pengajian, kajian, pendalaman ilmu Islam. Jadi Muhammadiyah berjasa mengawal, ngopeni umat Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda jangan sampai murtad. Alhamdulillah berjasa besar. Lah Kiai NU berjasa besar, riayah wal hifadz ta'alim min ulumiddin Islam al-Islamiyah, menjaga mengawal ilmu-ilmu keislaman. Lah yang berjasa besar mengembangkan agama Islam itu adalah para ulama. Bukan para demonstran, bukan. Orang yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab. Waktu itu Quran ditulis oleh para sahabat penulis, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Tulisannya mboten sempurna. Titik mawon mboten wonten. Ba, ta, ya, nun, podo. Ayo sami sama cara kira-kira. Jim, ha, kho, gak ada bedanya. Dal, dar, sama. Ro, zai, sami. Sin, shin, sama. Nah, setelah berkembang Islam di luar Jazirah Arabia, setelah ganti generasi, kangelan baca Quran. Maka ulama yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, wad'un nuqat 'alal huruf, namanya Imam atau Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Biasanya Toto, Soekardi, Solikin. Tahun 59. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Bukan sahabat, tabi'in. Atas perintah Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika itu khalifahnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Walhasil berjasa besar Abul Aswad Du'ali menggagas titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain. Sudah ada titik, umat Islam juga masih kesulitan baca Quran. Orang Rembang masih kesulitan lah. Maka ada ulama besar menggagas syakl, harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, sukun, syiddah, tasdid, yaitu namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Siapa namanya? Wafat tahun 185 Hijriah lah dari itu. Nah, mulai gampang baca Quran. Mulai gampang. Tapi masih banyak orang baca Quran tidak benar. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Kadang-kadang orang baca Quran jangankan dapat pahala malah dapat laknat dari Qurannya itu sendiri. Nyun sewu, mohon maaf. Orang Banyumas sampai sekarang, kiainya bukan orang awam. Alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya kiai sakit ngakil, insyaallah. Innal wasingun ngalim ahlussunnah wal jamaah. Sampai sekarang, gimana? Ada orang Banyumas enggak? Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto. Itu berarti keluarnya suara menyuarakan huruf makhraj, salah. Maka ada seorang ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Memperbaiki baca Al-Quran. Namanya
Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Awas nek susul angin lali awas. Wafat tahun 224 Hijriah. Pun sekarang tinggal enaknya kita ini silahkan baca Quran yang rajin. Titik sudah ada, harokat sudah ada, ilmu cara membaca Quran dengan benar sampun wonten. Tinggal kita baca Quran yang rajin. Pesantren tidak boleh meninggalkan pelajaran Al-Quran. Bahkan bila perlu wajhan biwajhin. Face to face. Baca Quran itu mubasyarah. Kalau di madrasah hanya gurunya baca itu kan kurang mantap. Satu-satu maju. Itu yang paling mantap itu. Pesantren walaupun modern kaya apa? Pesantren walaupun modern seperti apa? Harus wajib santrinya khatam Quran atau ngaji Quran. Sangat memalukan kalau ada khotib ceramah, khutbahnya bagus, ceramahnya bagus, menarik. Setelah mengeluarkan ayat Quran, pelontang-pelanteng. Pelontang-pelanteng apa? Gak benar baca Qurannya. Memalukan, Masya Allah. Ayo, semua pesantren. Tidak boleh melupakan ta'lim qiraatil Quran. Walaupun modern kayak apa. Itu jasanya ulama itu. Ada lagi. Wah, kalau cerita jam ulamanya gak ente-ente sampai jam 4. Tahun 99 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak sekali hadis palsu. Hadis bohong. Kalau Rasulullah pada bohong itu. Demi kepentingan politik, ekonomi, suku. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Romahurmuzi gampang lah, mantan ketua P3 dulu gampang. Masih dulurnya Pak Sekjen. Syekh, cepet-cepet, ini sudah bahaya. Banyak hadis palsu. Bisa nggak bikin metode, ilmu metode seleksi hadis? Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya, seminggu. Kira-kira santri Rembang ada yang bikin ilmu seminggu ya? Lahirlah ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Sanadnya mutasil. Rawinya dobit. Tidak pernah lupa. Apalagi kuat. Thiqah bisa dipercaya. Gak pernah nyolong sendal. Adil. Lempeng kelakuannya. Baru hadis sahih. Kurang 1 syaratnya jatuh hasan. Kurang 2 do'if. Do'ifnya maktu, muqata, mauquf, mursal, mu'allal, mun'am, mu'an'an. Ilmu kayak gini ini sudah tidak dikaji di luar pesantren. Gimana? SAG ngerti mbuare bukan SAG. Ngerti mbuare ilmu koyong ini. Hanya di pesantren yang masih memelihara ilmu seperti ini. Maka